Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Karena kita menyayangi negara kita, maka kami dari kelompok Haji akan memaparkan tentang sejarah kita yang bertemakan Indonesia pada masa Orde Baru. Sebelumnya, kami dari kelompok Haji yang beranggotakan 8 orang. Saya Muhammad Arfansyah. Saya Sarah Fauziah. Saya Intan Zanjabila. Saya Sipa Faujiah. Saya Siti Hawa Nur Ayana. Saya Nuri Aisyah Adnan. Saya Rosa Faujiah. Saya Siti Rumalasari. Selamat menyaksikan. Bagian A, yakni lahirnya masa Orde Baru. Yang pertama, krisis setelah gerakan 30 September 1965. Pada tanggal 23 Oktober 1945, beberapa partai politik dan organisasi massa membentuk Komando Aksi Pengganyangan Kontrarevolusioner. Komando ini kemudian berubah menjadi Front Pancasila dan mulai melakukan aksi-aksi menuntut pembubaran PKI serta membantu ABRI di dalam upaya pemulihan keamanan dan ketertiban. KAMI berkembang menjadi pelopor pejuang perubahan. Pada saat pelantikan Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan ini, tanggal 24 Februari 1966 dilakukan aksi demonstrasi serentak di seluruh ibu kota. Selanjutnya, pada tanggal 10 Maret 1966, Presiden Soekarno memanggil Front Pancasila dalam pertemuan tersebut. Juga hadir perwakilan dari setiap PP dan organisasi. Yang kedua, Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Dalam mengatasi krisis politik yang makin memuncak setelah peristiwa gerakan 30 September 1965, Presiden Soekarno mengadakan pertemuan dengan sejumlah tokoh perwakilan partai politik dan organisasi kemasyarakatan atau organisasi massa. Sementara itu, di dalam ruang sidang yang belum lama Presiden berpidato, ia mendapat laporan dari Brigjen Sabur bahwa di luar istana terdapat pasukan tanpa tanda pengenal berada di tengah-tengah di antara para demonstran. Terdapat perbedaan pandangan antara Presiden Soekarno dengan Jenderal Soeharto dalam penyelesaian krisis setelah peristiwa gerakan 30 September 1965. Yang ketiga yaitu masa transisi. Pada masa transisi tahun 1966 sampai 1967 terjadi dualisme kepemimpinan di Indonesia, yang mana Presiden Soekarno masih menjabat sebagai kepala pemerintah, sementara Jenderal Soeharto juga memimpin pemerintahan. Nah, dalam situasi ini sangat rentan sekali dengan perpecahan. Sementara itu, perbaikan pemerintahan muncul dari berbagai pihak demi mengembalikan kewibawaan negara sebagai negara hukum. Kemudian, setelah surat perintah tanggal 11 Maret 1966, MPRS menggelar sidang pada 20 Juni sampai 5 Juli 1966 dan menghasilkan beberapa ketetapan tentang pembentukan Kabinet Ampera. Kabinet Ampera diresmikan pada tanggal 20 Juli 1966 dengan masa kerja selama 2 tahun. Nah, tugas utama dari Kabinet Ampera ini dikenal juga sebagai Dwi Dharma, yaitu mewujudkan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat untuk pembangunan. Kabinet Ampera ini dipimpin oleh Presiden Soekarno, tetapi untuk pelaksanaan sehari-hari dijalankan oleh Presidium Kabinet yang diketuai oleh Letjen Soeharto. Kemudian yang keempat yaitu peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Pada sidang umum MPRS tahun 1966, Presiden Soekarno diminta untuk memberikan pertanggungjawaban terkait dengan masalah pemberontakan G30 SPKI
tahun 1965 yang disebut dengan Nawaksara yang artinya 9 masalah pokok. Namun, pada pidato tersebut tidak memuaskan anggota MPRS karena belum memberi jawaban yang berkaitan. Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 1967 Presiden kembali berpidato. Akan tetapi pidato ini tidak berhasil meredakan situasi. Sehubung banyaknya reaksi rakyat terhadap Nawaksara, maka harus dilakukan berbagai upaya, yaitu pihak pimpinan ABRI mengadakan pendekatan pribadi dengan Presiden. Akan tetapi proses perundingan itu tidak berjalan dengan mudah. Nah, akhirnya pada Kamis 23 Februari 1967 tempatnya di Istana Negara disaksikan oleh Presidium, Ketua Presidium Kabinet Ampera dan para menteri. Republik Indonesia resmi menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pengembar ketetapan MPRS. Selanjutnya MPRS kembali menyelenggarakan sidang istimewa tanggal 17 sampai 12 Maret 1967 dan menghasilkan keputusan mengangkatnya Jenderal Soeharto sebagai presiden. Bagian B yaitu politik bertetangga yang baik. Bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia pada masa Orde Baru. Indonesia berusaha untuk memperbaiki citra dan hubungan baiknya dengan masyarakat dunia. Pemerintah Indonesia pun meluruskan kembali pelaksanaan politik luar negerinya yang bebas dan aktif yang sebelumnya condong kepada Blok Timur. Hal ini tidak terlepas dari kondisi Indonesia yang mengalami krisis pasca peristiwa G30 SPKI. 1. Normalisasi hubungan dengan Malaysia dan kembali masuk PBB. Salah satu konflik yang terjadi pada masa Orde Lama adalah konfrontasi Indonesia-Malaysia yang terjadi antara tahun 1963 hingga 1966. Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia ini berawal dari rencana Inggris untuk membentuk Federasi Malaysia yang terdiri atas Malaka, Sabah, Sarawak, Singapura, dan Brunei. Yang kedua, pembentukan ASEAN. Tahun 1960-an merupakan masa-masa yang sulit bagi negara-negara di Asia Tenggara. Ada beberapa perselisihan yang terjadi baik di dalam negeri maupun perselisihan antar negara tetangga. Penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan. Yang pertama, Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Pada hari Kamis tanggal 6 Juni 1968, Presiden Soeharto mengumumkan pembentukan dan susunan Kabinet Pembangunan 1 yang terdiri atas 18 Menteri Departemen dan 5 Menteri Negara. Tugas pokok Kabinet Pembangunan ditetapkan dalam ketetapan MPRS nomor XLI-MPRS-1968 yang dikenal dengan sebutan Pancakrida. Pada pelita 4 menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang menghasilkan mesin industri sendiri. Lalu yang pada pelita kelima menekankan pada pembangunan sektor pertanian dan industri. Lalu pada pelita keenam menekankan pembangunan pada sektor ekonomi yang sejalan dengan industri dan pertanian serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukung pembangunan. Yang kedua, ada swasembada pangan. Pada masa Orde Lama dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan hasil pertanian. Adapun teknologi yang diterapkan adalah penggunaan bibit unggul. Walaupun demikian, proyek ini belum berhasil mewujudkan swasembada pangan. Lalu pada saat mewarisi krisis dari masa Orde Lama, maka pada masa pemerintahan Orde Baru, Indonesia menjadi salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia. Upaya produksi pertanian terus dilakukan oleh pemerintah Orde Baru, diantaranya dengan perbaikan saluran irigasi. Yang keempat, yakni menstabilisasi politik dan pemilu. Berbagai upaya dilakukan di masa Orde Baru. Beberapa di antaranya yakni 1. Pemilu 1971,
Pemilu 1971 ini adalah pemilu kedua setelah dilaksanakannya pemilu yang pertama, yakni pada tahun 1955. Pemilu ini direncanakan pada tahun 1977 pada sidang istimewa MPR. Pemilu ini dimenangkan oleh Golkar, yakni sebanyak 34,35 juta atau sekitar 62,82%. Yang kedua yakni penyederhanaan partai politik. Pada pemilu 1955, partai politik berjumlah 29 serta ditambahkan beberapa independen. Lalu Soekarno membentuk atau meringkas menggabungkan beberapa partai politik menjadi 10 partai. Lalu pada tanggal 5 Januari maka digabungkanlah partai-partai politik yang berjumlah 4 ke dalam Partai Pembangunan atau PPP. Lalu pada tanggal 10 Januari digabungkan kembali Partai Golongan Kelompok Demokrasi Pembangunan kepada Partai Demokrasi Indonesia yang berjumlah 6. Lalu pada tahun ini juga parpol menjadi 3, yakni Golkar, PPP, dan PDI. Yang ketiga, Dwi Fungsi ABRI. Pada Dwi Fungsi ABRI ini ada 2 tokoh yang sangat berpengaruh, yakni Insinyur Soekarno dan Nasution. Jenderal Nasution berpidato pada Akademisi Militer Nasional, yang mana bahwa Dwi Fungsi ABRI ini adalah jalan tengah, bukan untuk alat pemerintah yang dikuasai oleh politisi, sebagaimana diperkuat pada doktrin TNI AD yang berjudul Triubaya Cakti. Yang keempat ada pedoman P4. Pedoman P4 ini diadakan oleh Soeharto di sebuah kongres yang mana materinya berisi pedoman P4, UUD 45, dan GBH. Ada pendidikan dan kesejahteraan sosial. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pendidikan dan kesejahteraan sosial menjadi fokus pemerintah. Yang pertama ada SD Impres. Pada awal masa Orde Baru, banyak anak-anak usia 7-12 tahun tidak mendapatkan pendidikan yang layak karena keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. Sehingga pemerintah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 10 tahun 1973 tentang program pembangunan gedung sekolah dasar yang dikenal sebagai SD Impres. Kemudian pada tahun 1974 ribuan gedung sekolah diperbaiki dan dibangun. Selain itu, pengangkatan dan penempatan guru-guru baru serta penyediaan buku-buku pelajaran juga dilakukan. Pada tahun 1975, pemerintah menyediakan air bersih dan rehabilitasi untuk sekolah-sekolah yang ada. Nah, pada tahap ini, pemerintah berhasil membangun sekitar 10.000 sekolah dasar. Kemudian, pada tahun 1979, pembangunan gedung baru serta penyediaan air bersih dan rumah dinas untuk guru di daerah yang terpencil dilakukan. Akibatnya, pada tahun pertama Repelita 3, jumlah siswa sekolah dasar meningkat menjadi 24.124 juta.
Kemudian pada tahun 1993 sampai 1994, pemerintah telah membangun sekitar 150.000 sekolah dasar dan menempatkan 1 juta guru dengan total dana yang dikeluarkan sebesar 6,5 triliun rupiah. Karena keberhasilan program ini, Presiden Soeharto mendapatkan penghargaan dari UNESCO berupa Piagam de Avicenna. Yang kedua, ada Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat, merupakan layanan kesehatan yang aktif menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Nah, konsep ini berasal dari Bandung Plan yang dipresentasikan oleh Johannes Laminena tahun 1952 yang bertujuan untuk membangun rumah sakit pusat di kota dan pos-pos kesehatan di pedesaan. Meskipun gagasan ini tidak dilaksanakan pada masa Orde Lama, namun pada masa Orde Baru, pemerintah mengadopsi gagasan ini untuk menjadi bagian dari rencana pembangunan 5 tahun. Nah, dari 1.000 puskesmas pada tahun 1969, jumlah tersebut meningkat secara signifikan menjadi 6.749 unit pada tahun 1993. Kemudian yang ketiga ada keluarga berencana atau KB. Nah, program keluarga berencana ini berawal dari keprihatinan terhadap masalah kesehatan ibu dan anak yang dipelopori oleh Marie Stopes dan Margaret Sanger di Inggris dan Amerika pada awal abad ke-20. Nah, di Indonesia, Dr. Sulianti Saroso mulai mendorong pembatasan melahirkan pada tahun 1952. Meskipun pada awalnya menghadapi banyak kendala, terlebih pada tahun tersebut didirikan Yayasan Kesejahteraan Keluarga atau yang disingkat YKK pada tahun 1957. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI dibentuk yang kemudian mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Orde Baru. Kemudian pada tahun 1968, Presiden Soeharto menerbitkan surat keputusan yang mendirikan Lembaga Keluarga Berencana Nasional atau LKBN. Dan selanjutnya dibentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional pada tahun 1970. Yang keenam, pengekangan kebebasan berpendapat. Dalam kerangka menjaga stabilitas politik pemerintahan Orde Baru cenderung anti kritik. Kebebasan berpendapat pun cenderung terkekang dengan berbagai aturan. Namun hal itu tidak menyurutkan para sastrawan, seniman, dan cendekiawan untuk mengkritisi pemerintahan Orde Baru. Dengan adanya peralihan pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru, maka pers Indonesia secara perlahan mendapat kebebasan. Kebebasan pers tersebut didapatkan setelah pemerintahan Orde Baru mengeluarkan Undang-Undang No. 11 tahun 1966 tentang prinsip-prinsip dasar pers. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pers nasional tidak dapat disensor atau dikendalikan oleh kebebasan, dan kebebasan pers dijamin sebagai bagian dari hak-hak dasar warga negara dan penerbitan tidak memerlukan surat izin dari siapapun. Pada masa Orde Baru, pers Indonesia sering disebut sebagai pers Pancasila dengan ciri bebas dan bertanggung. Akan tetapi, kebebasan pers tersebut hanya diperoleh pada masa awal Orde Baru. Kebebasan pers memudar, bahkan mulai sirna ketika terjadi peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974. Kritik sastrawan, seniman, dan juga cendekiawan. Pengekangan terhadap kebebasan berpendapat pada masa Orde Baru tidak menyurutkan para sastrawan, seniman, dan cendekiawan untuk memberikan kritik terhadap pemerintahan Orde Baru.
beberapa orang sastrawan yang juga banyak memberikan kritik terhadap pemerintahan Orde Baru. Selain sastrawan juga, seniman penyanyi dan pencipta lagu juga banyak memberikan kritik terhadap pemerintahan Orde Baru. Sementara itu, Gus Dur bersama sejumlah tokoh cendekiawan lainnya membangun forum demokrasi untuk memberikan kritik kebijakan pemerintahan Orde Baru yang dianggap tidak sejalan dengan semangat demokrasi. Terakhir bagian G yaitu runtuhnya Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru berlangsung selama 32 tahun. Selama kurun waktu tersebut, berbagai kebijakan pemerintahan Orde Baru mampu membuat pertumbuhan ekonomi tergolong tinggi. Namun, pencapaian hasil pembangunan masa Orde Baru juga diwarnai dengan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut seakan semu. Faktor runtuhnya Orde Baru yang pertama yaitu meluasnya ketidakpuasan terhadap Orde Baru. Pada masa-masa akhir pemerintahan Orde Baru, keberanian rakyat untuk memberikan kritik terhadap pemerintahan sudah semakin kuat. Tema-tema yang sering menjadi pembicaraan yaitu berkaitan dengan keadilan dalam bidang hukum yang dirasakan masyarakat. Tema lain yang cukup menarik menjadi bahan perbincangan adalah adanya KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme pada masa pemerintahan Orde Baru. Rentang waktu Orde Baru berkuasa yang sudah sangat lama juga menjadi runtuhnya Orde Baru karena rakyat mendambakan perubahan pemerintahan menjadi pemerintahan yang lebih baik dan lebih demokratis. Faktor yang kedua yaitu krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998. Krisis moneter merupakan krisis keuangan yang melanda sebagian besar negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Krisis moneter dimulai pada tanggal 2 Juli 1997 di Thailand dan segera menyebar ke beberapa negara Asia. Krisis moneter Asia ini berdampak luas sehingga menjadi krisis multidimensional yang menimbulkan krisis sosial, politik, ekonomi, dan kenaikan harga-harga, khususnya harga-harga sembako. Sehingga dengan krisis moneter ini memicu munculnya berbagai demonstrasi menuntut reformasi total. Demonstrasi ini berakhir dengan mundurnya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Sekian dari kami, terima kasih telah menyimak video kami, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.